perlakuannya juga tentu berbeda-beda. Kalau kami di sana tidak mengenal yang namanya brosur atau apa. Oke. Menampung warga binaan tidak hanya Merauke saja. Kendala itu masalah dokumen kependudukan. Saatnya program acara Manena Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Tentu saja kita sudah menggunakan hak suara kita untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta calon legislatif ataupun juga DPD dari Provinsi Papua Selatan ataupun juga dari Kabupaten Merauke secara khusus. Bersama saya Kakak Frankie Wohel, edisi obrolan pasca pemilu di Manena Show live di jalur FM 96.8 MHz Pro 2 RRI Merauke dan juga melalui YouTube RRI Merauke. Di studio podcast RRI Merauke saya sudah bersama dengan kedua narasumber atau bintang tamu kita. Ini khusus eksklusif kami datangkan langsung di studio podcast, yaitu ada PLT Kepala Lapas kelas 2B Merauke Bapak Abdul Waris AMD IPSH MH. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Selamat pagi. Makasih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Iya, terlihat dari wajah Bapak yang terpancar ya. Terpancar bahagia ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Nah, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nanti kita sedikit berbincang ya Pak ya tentang pasca pemilu. Karena mengingat Lapas kelas 2B Merauke pun juga turut serta untuk mensukseskan pemilu dalam hal menyiapkan tempat, mengajak warga binaannya untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian yang istimewa, ini bisa dikatakan atas izin dan permintaan kami warga binaan yang harus dibina di dalam, tapi kurang lebih beberapa jam kita mengundang untuk keluar sejenak begitu ya. Oke, ada warga binaan pemasyarakatan, kita pilih dari usia milenial, yaitu ada Frederikus Subrika. Selamat pagi. Iya, apa kabar bro? Baik. Baik, iya. Ini kalau dilihat wajahnya Frederikus lebih bahagia nih Pak. Bahagia. Iya, sedikit keluar gitu ya Pak ya. Dia senang lihat dunia luar. Oh iya ya, baik. Udara bebas gitu ya. Udara bebas. Baik, nanti mungkin kita sedikit berkenalan sama adik Frederikus ya, sebentar. Iya, sebagai anak asli Kimam ya, kalau saya tidak salah. Dari mana Dek? Dari Distrik 1. Oh, dari Distrik 1 ya. Baik, luar biasa. Nah, sedikit perkenalan Bapak. Dengar-dengar Bapak Abdul ini baru ya bertugas sebagai PLT di Lapas kelas 2B Merauke. Ini seperti apa nih Pak penugasannya? Ya, jadi saya baru berkisar 10 hari lah di sini. Jabatan definitif saya itu Kepala Bidang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Jayapura. Tapi oleh pimpinan sementara waktu saya mengisi kekosongan Kalapas. Sambil menunggu Kalapas yang baru, saya mengisi dulu. Jadi saya baru di sini juga, baru 10 hari. Baru 10 hari. Dan mungkin ini adalah kesempatan pertama Bapak menjadi narasumber di media begitu langsung? Udah ya? Pernah juga. Oh pernah? Iya. Nggak, di Merauke begitu Pak? Oh di Merauke ya jelas kan, baru 10 hari. Berarti saya merasa istimewa ya Pak ya. Pertama bertugas di Merauke, ini adalah momen yang pertama ya Bapak ya. Sedikit gambaran Pak, bagaimana keadaan Lapas kelas 2B Merauke, baik mungkin kapasitasnya, kemudian juga jumlah dan mungkin hal-hal lainnya yang tidak kita ketahui yang ada di luar lapas, karena pastinya hanya orang-orang istimewa atau orang-orang yang perlu dibina yang mungkin akan ada di dalam begitu ya Pak ya. Silakan Pak. Jadi saat ini kita itu di Lapas Merauke ini dihuni oleh 438 dari narapidana dan tahanan. Sementara kapasitas kita itu cuma 319, jadi over capacity juga. Tentu dengan over capacity itu banyak kendala juga kita hadapi karena dari sisi petugas juga kita kurang, kita hanya 60. Iya, jadi yang berhadapan langsung dengan warga binaan itu sehari-harinya hanya 7 orang. Baik. Nah ini yang menjadi kendala kita di lapangan. Dan kita melakukan pembinaan dengan 2 hal. Yang pertama itu ada istilah kepribadian, kita bina mereka. Kemudian ada kemandirian. Kepribadian itu berbagai hal, termasuk seni, termasuk pendidikan paket A, B, C, kita lengkap di dalamnya Pak.
dan itu berijazah. Baik. Nah, jadi setelah dia bebas dia bisa manfaatkan gunakan ijazahnya. Kemudian untuk kemandirian itu kita latih keahliannya dia. Jadi harapan kita selama di dalam kita latih berbagai keterampilan, nah setelah bebas dia bisa manfaatkan, bisa gunakan menjadi mencari nafkah dengan kemandiriannya. Karena kita sadari betul di luar sana saudara kita ini kan tiap harinya berproses gitu untuk kemajuan. Sementara kalau warga binaan ini tidak diisi juga dengan berbagai ilmu, dengan kepribadian tadi, kemandirian, alangkah tertinggalnya mereka. Nah, makanya kita sadar dengan itu ya, kita dengan segala kekurangan ya kita lakukan maksimal pembinaan-pembinaan itu. Jadi berbagai hal dia di dalam ada keterampilan berupa beternak ayam kita ada, terus ada perkebunan, terus ada kerajinan-kerajinan tangan, kemudian ada pencucian kendaraan roda 2, kemudian ada pangkas rambut, jadi berbagai hal. Betul. Ya, kalau saya pernah melewat lapas itu kayaknya ada pangkas rambut, ada tokonya, begitu. Dan itu semuanya diberdayakan oleh warga binaan yang memang sudah punya skill, begitu ya Pak, atau dibina ya. Siap. Sehingga mereka ini disebut adalah warga binaan. Baik, luar biasa. Nah, menyangkut usia Pak, apakah range umurnya ini kebanyakan usia anak muda atau dewasa orang tua, atau juga ada anak-anak kemudian juga gendernya nih Pak, perempuan dan juga laki-laki? Ya. Jadi secara umum sebenarnya yang paling banyak itu yang milenial tadi itu yang muda itu, yang umur produktif yang paling banyak. Sekalipun sebenarnya ada juga yang orang tua, anak juga kita punya 6 ya umur 18 tahun ke bawah. Kita juga punya warga binaan perempuan juga ada. Jadi di dalam berbagai umur, kemudian jenis kelamin juga. Jadi perlakuannya juga tentu berbeda-beda ya. Baik. Ya. Baik. Berarti lebih banyak anak muda, milenial. Ini range umur berapa Pak? 20-an, 30-an, artinya mereka nih sudah kategori pemilih yang harus menggunakan hak suaranya. Semua ya. Jadi di range 20 ke 35 tahun itu yang paling banyak gitu ya. Oke, 30-an tahun ya Pak. Baik. Jadi itu. Saya penasaran kasus apa sih Pak yang paling banyak, ini mungkin sedikit keluar, paling banyak secara data? Ya, jadi secara data kita paling banyak ini kriminal atau apa gitu? Menyangkut ini ya narkotika. Narkotika. Ya. Wow. Kemudian yang kedua asusila juga banyak. Kemudian penganiayaan, pembunuhan. Baik. Gitu. Ini menjadi catatan juga ya untuk edukasi juga untuk kita untuk lebih no drugs itu itu ya. Apalagi anak muda gitu ya. Berarti lumayan ngeri nih penyebaran drugs atau narkoba di Merauke sudah cukup kencang yang harus kita tekan bersama-sama ya. Betul. Baik. Ya, melalui obrolan ini juga ya Pak ya, artinya Bapak sudah sedikit menggambarkan seperti apakah keadaan di lapas kelas 2B Merauke, kemudian juga tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata warga binaan hampir mungkin dikatakan lebih dari 50% atau mungkin 60% adalah usia muda yang memang punya hak suara seperti itu. Nah, nanti mungkin sebelum nanti seperti apa pengalaman kemarin dalam sukseskan pemilu, mungkin ada informasi yang Bapak bisa sampaikan berdasarkan informasi dari pejabat yang lama, tapi juga pasti ada persiapan yang harus dilakukan nih Pak, karena tahun 2024 ini tidak hanya pemilu saja, tetapi pilkada, pemilihan kepala daerah pun juga akan kita lakukan di bulan November nanti. Saya menuju ke adik Frederikus Subrika dulu, ya dari Distrik 1 ya. Siap. Baik. Sudah berapa lama nih jadi warga binaan nih adik? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun? Ya. Mau berapa tahun lagi di dalam? Ya minta maaf, biar lebih santai ya. Oke. Tinggal berapa tahun ini? Paling lama 2 tahun. 2 tahun lagi ya. Berarti udah mendekati ini ya, bebas bersyarat sepertinya ya. Siap. Baik, luar biasa. Tinggal memanfaatkan 2 tahun terakhir dengan sikap, attitude yang terbaik ya. Baik. Frederikus usianya berapa nih? 33 tahun. 33 tahun ya. Oke, selama minta maaf 5 tahun di dalam lembaga atau menjadi warga binaan, sudah berapa kali menggunakan hak suaranya? Sudah 2 kali. Pasti 2 kali. Berarti yang pertama yang 3-4 tahun yang lalu itu, yang kedua baru yang kemarin. Selalu menggunakan hak suaranya?
selalu. Ya, apa yang memotivasi dirimu meskipun sebagai warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap menggunakan hak suaranya? Karena bukan 1 atau 2 kali ya, karena sebelum masuk juga sudah pasti menggunakan hak suara. Atau justru baru masuk setelah di dalam lapas? Di luar menggunakan. Menggunakan juga. Ya. Baik, bagaimana nih mungkin antusiasnya? Kalau dari kami rasa artinya bersyukur karena bisa menggunakan hak suara kita, ya, sebagai warga negara Indonesia yang ada di, meskipun terbatas tapi kami bisa menggunakannya dan kami sangat senang bisa menggunakan itu. Baik. Oke. Di dalam sendiri bagaimana kalau Frederikus mencari informasi siapa yang harus dipilih, atau justru memang ada informasi dalam bentuk brosur di dalam lembaga, atau gimana sehingga dirimu bisa menentukan pilihan? Kami terima kasih. Informasi yang kami dapatkan itu biasanya dari pihak KPU, tapi melalui bapak-bapak petugas. Dan kalau kami di sana tidak mengenal yang namanya brosur atau apa, itu tidak ada. Kami hanya mendapatkan informasi dari para pembina atau bapak-bapak petugas di lembaga pemasyarakatan. Baik, mungkin kalau saya tidak salah juga KPU biasanya sering berkunjung ya untuk memberikan sosialisasi begitu ya. Tapi kalau pengalaman kamu kemarin, kan caleg itu banyak tuh, Frederikus. Nah, ini gimana nih? Apa memang ada wajah-wajah yang ditempel di TPS, karena ada 1 TPS saja ya Pak ya? 1 TPS di dalam LP, begitu. Gimana cara kamu begitu untuk menentukan saya harus milih ini, saya harus pilih ini gitu? Ya, saya rasa kami agak bingung ya. Agak bingung, oke. Ya, karena di dalam satu surat suara itu sangat banyak dan kita mau pilih yang mana. Ya, akhirnya kalau yang mengerti dia bisa memilih, tapi kalau yang tidak mungkin dia asal memilih. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri dengan teman-teman sesama warga binaan seperti apa untuk saling mengajak, ayo kita pilih gitu, jangan bingung sampai nggak mau milih gitu karena bingung, atau gimana? Karena itu TPS khusus dan pemilihnya sudah ditetapkan. Kami hanya mengikuti karena kami menyadari bahwa kami adalah seorang warga binaan atau kami dibina, jadi kami mengikuti arahan yang ada, begitu. Kami tidak berhak untuk mengajak, tapi kami mengikuti arahan yang diberikan oleh para pembina kita. Baik, luar biasa. Sekalipun mungkin ada sebagian hak mereka yang dicabut Pak, tapi hak suara mereka itu tidak bisa diganggu-gugat, begitu ya Pak ya? Aturannya itu warga binaan itu hanya kehilangan kemerdekaan bergerak saja. Yang lainnya sebagai warga negara dijamin. Itu seperti apa Pak? Mungkin sedikit gambaran edukasi. Hak bergerak itu seperti apa yang dicabut? Dia hanya dikurung di dalam, tidak bisa keluar begitu. Itu saja hak itu saya yang satu itu yang hilang. Tapi hak hidup, hak semua, memilih, pendidikan, politik, kesehatan semuanya dijamin oleh negara. Dijamin itu ada ya. Baik. Oke, luar biasa. Saya tambahkan bahwa lapas ini lembaga khusus, kemudian TPS khusus. Jadi tidak mengenal namanya kampanye, tidak mengenal namanya kandidat masuk memberikan gambar apa dan sebagainya. Karena kita khusus. Khusus ya. Jadi info yang didapat itu tadi hanya dari sosialisasi KPU. Sedapat-dapatnya ya Pak ya. Kemudian dari kita. Tapi kalau dari ini sendiri lapas, bagaimana membangun komunikasi dengan KPU? Apakah memang ada beberapa kali mereka datang untuk memberikan sosialisasi begitu, atau mungkin kayak kemarin Pak, apakah ada caleg-caleg justru yang memang datang dengan perhatian-perhatian khusus, karena kita tahu sendiri kan itu strategi juga sebenarnya para caleg ini, mungkin seperti apa yang jadi Bapak tahu? Kita aktif, kita kerjasama dengan KPU, KPU-nya juga aktif juga selalu ke lapas memberi sosialisasi dan sebagainya. Kita juga terutama kita dalam hal memastikan bahwa seluruh warga binaan kita yang bersyarat itu bisa menyalurkan hak politiknya. Jadi kita titik beratnya di situ. Terkait masalah siapa yang dipilih dan seterusnya kita terserah. Ya terserah. Tidak ada intervensi. Kewajiban kami hanya itu tadi, memastikan bahwa semua yang bersyarat bisa menyalurkan hak politiknya. Baik, artinya kesuksesan lapas apabila data DPT itu semuanya atau mungkin mendekati 100%
menggunakan hak suara itu Ya. menjadi sebuah kesuksesan. Nah, tetapi apakah ada kendala Pak ataupun juga hal-hal yang didapatkan? Karena saya waktu beberapa saat lalu juga pernah berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Merauke bahwa salah satu kendala lapas yang sebagai lembaga khusus ini warga binaan ini kan menampung warga binaan tidak hanya Merauke saja, tetapi ada dari kabupaten-kabupaten lain yang dititipkan di sini atau memang mereka bertugas di sini, KTP mereka bukan KTP Merauke tetapi ditampung di lapas Merauke. Nah, ini seperti apa yang dilakukan kerjasama dengan KPU dan juga lapas? Ya, jadi sebagai gambaran saja waktu pemilu yang baru itu dari 439 warga binaan itu yang bisa memilih hanya 305. 305. Yang tidak 134. 134 ini kendalanya berbagai hal. Yang paling banyak itu karena tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak punya KTP. Kemudian ada yang di bawah umur tadi, belum bersyarat memang. Kemudian ada 3 warga binaan kita yang TNI Polri aktif, itu kan tidak bisa juga. Betul. TNI Polri aktif. Kemudian yang terakhir itu bahwa ada beberapa warga binaan kita berasal dari luar Merauke. Baik. Nah itu juga tidak bisa juga. Jadi yang paling utama tadi kendala itu masalah dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan KTP. Tapi kita juga selalu koordinasi juga ke Dukcapil. Dukcapil juga sudah maksimal membantu kita ya untuk perekaman KTP dan sebagainya. Tapi ada saja memang yang keluar masuk begitu. Sudah tertangani lagi ini, ada lagi tahanan baru masuk lagi, bermasalah lagi KTP, ini yang tidak ada habis-habisnya gitu. Karena keluar masuk warga binaan kita ini. Yang sudah lama tentu kita sudah upayakan, tapi tahanan yang baru lagi masuk lagi nih. Tidak sempat diurusi lagi ya. Karena dinamis untuk lapas itu. administrasi. Ya, keluar masuknya orang itu dinamis. Dinamis Iya, ya. iya. Berarti solusi apa ya Pak yang dilakukan saatnya kalau mereka contoh memang bisa diselamatkan nih contoh cuma karena masalah warga binaan apa memang ada form khusus gitu atau seperti apa sehingga Jadi kami sampaikan ke KPU supaya masalah dokumen kependudukan ini betul-betul dimulai daripada saat pertama dia ditahan. Tadi tentunya polisi kita minta supaya kepolisian meminta KTP itu dan menjaga betul. Sehingga tahanan pada saat dipindah ke lapas, dia punya dokumen kependudukan itu. Ya, jadi kita minta ke KPU supaya mulai memastikan, mulai dari kepenyidikan tadi itu di polisi, bahwa si tersangka ini punya KTP. Begitu. Nah, sehingga dari sana kita masuk ke lapas, dia sudah punya KTP. Setidaknya kalau memang punya KTP Merauke bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kayak kemarin kita belajar dari pemilu 2024 yang Februari, kalau memang dia KTP di luar Merauke mungkin dia hanya menggunakan untuk pemilihan presiden saja ya. Presiden. Baik seperti itu ya. Banyak Pak yang belum punya KTP di dalam. Setahu Bapak. Masih banyak Pak. Masih 196 orang. Kita data per kemarin. Dan itu akan dikemanain kira-kira? Kita terus ke Dukcapil untuk perekaman ini. Baik. Iya, melakukan perekaman terus. Dan itu mungkin menjadi sebuah persiapan untuk pilkada nanti ya Pak ya, November betul, ya. Betul. Baik. Betul. Oke, nah ini sesuatu yang kita sedikit mendapatkan gambaran ya bagaimana dukungan dari lapas sendiri yang memang berharap bahwa warga binaannya bisa menggunakan hak pilihnya ataupun juga hak suaranya ya, sehingga angka golput juga janganlah. Gitu. Kalau di atas 50%, kalau ada 300-an pemilih ya minimal 200-an lah menggunakan hak suara ya Pak ya. Baik. Tidak susah mengatur Pak mereka Pak di dalam untuk menggunakan hak suara ini. Nah itu tadi. Saya penasaran seperti apa suasananya Pak. Baik mungkin dari pengalaman pemilu kemarin begitu Pak. Jadi mereka ini sangat antusias. Jadi kegiatan pemilu pilkada mereka itu sangat memperhatikan karena di dalam itu kan mudah untuk diskusi-diskusi karena mereka dalam keadaan berkumpul begitu ya. Jadi ini sangat kamar-kamar gitu ya Pak ya. Kamar-kamar. Jadi menarik, mereka antusias sekali. Cuma itu tadi mereka tidak begitu banyak
pengetahuan yang dia tahu terkait calon-calon apa dan sebagainya, karena memang kita tidak ada semacam kampanye dan sebagainya di dalam. Nah itu pertama kendalanya. Kemudian yang kedua itu tadi masih banyak yang tidak bisa menyalurkan hanya gara-gara KTP saja ini, dokumen kependudukan. Makanya kami sebagai orang tua ya ini selalu kami memperjuangkan mereka supaya ini bisa tersalurkan semua. Karena ini juga risiko juga buat kami. Karena kalau sampai banyak yang tidak tersalurkan, itu dari sisi keamanan bahaya juga, bisa terganggu juga. Karena mereka kecewa, tidak puas dengan tidak tersalurkannya hak politik mereka. Bisa protes mereka? Bisa Pak, ya. Ada kasus tidak Pak di luar Merauke, apalagi Bapak juga mungkin dari Jayapura atau dari daerah lain? Dan itu menjadi antisipasi juga ya Pak ya, untuk pemilu berikutnya nih Pak? Berikutnya. Ya, alhamdulillah sih, karena pada saat pemilu itu kan kita lengkap juga. Di samping petugas kita siap siaga juga, aparat keamanan juga, ke lapas juga. Ada beberapa polisi dan TNI yang ditugaskan di lapas. Alhamdulillah secara umum sih aman. Aman terkendali. Ya, aman terkendali. Baik. Tapi saya rasa warga binanya di Merauke ini toleransinya tinggi Pak ya. Iya, karena kita berharap. Bagaimana Frederico sih ya Kak? Teman-teman gimana kalau di dalam? Kalau kecewa tuh gimana? Ngamuk-ngamuk nggak? Tidak. Bilang tidak karena samping Pak Kalapas ini ya. Oke, sedikit di luar. Paling suka kalian obrolin di dalam kamar apa sih, Fredericus? Paling sering apa sih kalian sharing apa kalau masalah pemilu ataupun juga di luar pemilu? Sedikit curhat lah boleh. Kami ya atau ngitung kalender nih, aduh lama gitu. tidak. Gimana nih? Ya kami bercerita, tapi yang membuat kita terhibur begitu. Artinya tidak memikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan. Artinya karena kadang juga kami yang macam seperti saya dengan teman-teman itu harus memberikan motivasi, artinya memberikan yang hal-hal yang baik. Artinya kuat. Apa yang sudah kita perbuat itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan terlalu berpikir dengan hal-hal yang berlebihan dulu. Baik. Setelah dari sini baru Anda bisa berpikir. Baik. Jadi kita saling memberikan support dan semangat. Siap. Ini senior yang bicara ya Pak ya. Kami sampaikan Frederikus ini kader dia. Di dalam, ya. Jadi dia kayak role model gitu ke teman-teman yang lain. Luar biasa ya. Berarti apa yang disiapkan ya oleh Frederico sebagai role model? Attitude atau mungkin motivasi atau motivator LP ya gitu ya Pak ya? Atau gimana nih kalau kamu sendiri? Paling suka memberikan contoh seperti apa untuk teman-teman untuk semangat itu? Oh ya baik. Kalau saya pribadi memberikan teman-teman itu semangat, artinya membuat hal-hal yang lebih baik, positif. Misalnya dalam hal olahraga kami bersama-sama gitu. Terus ya kalau dalam keseharian kami misalnya di sana ada juga dari pihak-pihak dari kerohanian yang datang ke sana. Jadi itulah yang kami ikuti. Baik. Mungkin olahraga juga dan sebagainya. Itu juga pasti perhatian dari lapas ya Pak ya. Ada orang-orang luar yang datang setidaknya menyemangati mereka. Sampai kita keluar Pak, baru-baru turnamen futsal yang di GOR itu. Baik. Kita ikut kompetisi. Saya apresiasi Pak waktu launching kemarin KPU Merauke ya. Saya kebetulan MC-nya itu tampil penyanyi dari lapas El Pama kalau saya tidak salah. El Pama ya. Dan di situ saya melihat bagaimana teman-teman warga binaan ini mereka boleh tampil dengan memukau dan yang luar biasanya mereka berseru. Kita yang di dalam saja mau pilih, apalagi kamu orang yang di luar juga kalau bisa pilih begitu. Itu gimana tanggapan Bapak sendiri melihat bahwa mereka juga adalah role model begitu. Saat diundang keluar, mereka juga menyemangati meskipun mereka juga sebenarnya butuh semangat gitu, Pak. Jadi mereka ini sekalipun dia terbatas di dalam, tetapi semangat hidupnya, semangat untuk maju itu sama saya dengan pemuda-pemuda di luar. Malah di dalam itu malah sebenarnya lebih fokus karena dia bersama terus begitu. Kompak ya. Kompak. Jadi kita gali bakat minat mereka. Jadi di bidang olahraga apa ya minatnya si A, di seni apa kita salurkan semua.
Karena dalam aturan juga memang membolehkan. Yang penting Karena memang warga binaan yang harus dibina. Harus dibina. Saat mereka keluar dari lembaga masyarakat ini, mereka udah jadi orang yang lebih baik, Lebih baik. dibentuk di dalamnya. Betul. Berarti sekolah gitu ya Pak ya. Mau tidak mau bapak-bapak ada orang di LP nih jadi guru juga ya. Guru Pegawai lapas itu harus serba bisa. serba Harus bisa. jadi bisa guru, Baik. bisa jadi pendeta, bisa jadi insinyur kalau ada rusak-rusak apa dan lain-lain. Iya ya Pak ya. Iya, harus jadi dokter. Kalau dia yang sakit kita dulu yang tangani Iya, kan. Tidak mungkin baik. langsung rumah sakit. Kita harus jadi psikolog ya. Baik. Menjadi orang tua yang baik, tempat curhat yang baik dan seterusnya. Harus multi talenta kita petugas Siap. lapas ini ya. Ya. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.